Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil islamiyah tahiyatil ahlil jannah. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk Bapak dan Ibu sekalian. Uhayyikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa mussallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang semoga Allah selalu memuliakan kita dengan sebaik-baik karunia dan kasih sayangnya. Satu ayat yang mungkin di antara kita hafal, yaitu ayat di akhir surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Ilmunya Allah itu begitu luasnya. Kalaupun kita berusaha memahami sampai batas usia kita pun, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan seluruh dari keseluruhan ilmunya Allah. Tapi menariknya, ilmu yang Allah berikan kepada kita dengan keluasan dan dalamnya itu kita diberikan kemudahan untuk memahaminya. Melalui apa? Sederhana saja, yaitu melalui definisinya. Maka kalau kita perhatikan aturan-aturan di dalam agama kita, itu selalu ada kata-kata awal, yaitu definisi. Dan menariknya lagi, di dalam Islam definisi itu selalu terbagi dua, Bapak Ibu. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Dan ternyata inilah kemudahan kita untuk bisa beramal sesuai dengan ilmunya Allah. Semisal sholat, kalau kita ingin menikmati sholat, maka kita sebenarnya untuk sebatas pada pengetahuan dan pemahaman kita cukupkan pada dua awal ini. Definisi sholat secara bahasa dan definisi sholat secara istilah, maka kita akan menemukan sudah makna dan pesannya. Semisal contoh, apa arti sholat secara definisi bahasanya? Bapak Ibu ada yang tahu? Yaitu doa. Menariknya, definisi secara bahasa atau dalam lugawinya atau secara etimologinya itu adalah goalsnya, tujuannya. Definisi dua, definisi secara bahasa itu menunjukkan tentang goalnya, tujuannya. Definisi secara istilah itu teknisnya. Lah kan enak, kita sudah diarahkan oleh Allah, kalau kamu melakukan ini loh goalsnya, ini tujuannya. Nah caranya seperti ini. Sholat secara bahasa artinya doa. Secara istilah, sholat sebuah gerakan yang diawali dengan takbir dan berakhir dengan salam. Itu kan teknisnya sholat, Pak. Sama halnya dengan zakat misalnya. Zakat itu definisinya adalah namu, tumbuh, berkembang, mensucikan. Berarti kalau orang berzakat, duitnya habis enggak, Pak? Zakat itu artinya tumbuh, berkembang. Berarti kalau orang berzakat, duitnya enggak akan pernah habis. Selalu akan tumbuh dan berkembang. Namun kalau secara istilah kita akan temukan zakat itu adalah kepemilikan harta kita jika memenuhi dua kondisi, yaitu sudah pada durasi waktunya dan jumlahnya sudah mencukupi nisabnya. Nah, pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, bahasa sederhananya adalah fahami definisi, fahami ilmu Allah. Dengan satu kata definisi, maka kita akan menikmati ilmu Allah itu. Namun jika kita salah dalam mendefinisikan sesuatu, kita akan susah untuk menikmati aturan Allah itu. Begini, rumusnya, jika kita salah mendefinisikan, kita salah mempraktekannya. Contoh, cinta. C-I-N-T-A. Rasulullah pernah bersabda, lam yuro lil mutahabbina mislun nikah. Tidaklah aku temukan dua orang yang saling mencintai
kecuali bukti kecintaan mereka ini perbuatannya cuma satu buktinya, nikah. Bahasa mudahnya, orang yang saling mencintai pembuktiannya cuma dengan nikah. Cuma dengan nikah. Berarti kalau ada anak muda ditanya, kamu ngapain pacaran? Aku saling mencintai. Berarti cintanya ini sama apa beda Pak dengan yang dimaksud oleh Rasulullah? Beda. Karena pembuktian cinta itu cuma nikah, bukan pacaran. Berarti kalau ada orang berpacaran atas nama cinta, itu berarti definisi cinta itu berbeda dengan disampaikan oleh Rasulullah. Sempat lagi rame Pak, 34,6 juta penduduk Indonesia itu tinggal bareng Pak, tapi tanpa ikatan nikah. Bayangkan 34,6 juta. Bahasa kita adalah mereka kumpul, apa Pak? Kumpul tanpa kebo. Iya, kebo itu marah Pak, dikait-kaitkan sama perilaku mereka ini. Jadi mereka nggak kumpul kebo, tapi kumpul tanpa kebo. Tanpa ada ikatan apapun. Jika ditanya, ya aku saling tresno, tapi nggak ada ikatan nikah. Kami saling cinta, maka kami kumpul. Ingat kata Rasulullah, cinta itu pembuktiannya hanya dengan nikah. Maka kalau ada orang mengatasnamakan cinta lalu berkumpul tanpa ada ikatan nikah, itu bukan cinta. Atau cinta mereka definisinya berbeda dengan cinta yang dimaksud oleh Rasulullah. Beda definisi, beda praktek. Contoh, Bapak dan Ibu, apa definisi jujur Pak? Saya ulangi lagi, beda definisi, nanti beda prakteknya. Apa definisi jujur? 1, tidak berbohong. 2, berkata apa adanya, berbicara sesuai fakta. Itu jujur. Definisinya. Menurut siapa? Menurut panjenengan. Kita kasih permisalan. Ada seorang suami mendatangi istrinya yang lagi nonton televisi. Dengan sedikit gemetaran, si suami ini kemudian memegang tangan istrinya. Dan perasaan takut membuat ucapannya terbata-bata. Ma, aku minta maaf ya Ma, sudah 6 bulan ini aku melakukan tindakan yang menyakiti perasaan Mama. Bapak coba tebak Pak, kira-kira apa yang dilakukan suami ini Pak? Sampai menyakiti perasaan istrinya, perbuatan apa Pak kira-kira Pak? Oh ya, tahu juga Bapak ya ternyata ya, selingkuh Pak. Lalu suami ini menjelaskan lebih detail lagi, tahu nggak Ma? Aku ini sudah selingkuh loh Ma, dengan 2 wanita selama 6 bulan. Aku sudah kesana kemari, ke kota ini, ke kota itu, dan aku melakukan ini dan melakukan itu. Pertanyaan saya, suami ini jujur nggak sama istrinya Pak? Kalau menggunakan definisi jujur yang tadi, yang ada 3. Berbicara apa adanya, tidak berbohong, sesuai dengan fakta. Suami ini jujur apa enggak? Menceritakan detail dan sefakta dan apa yang telah dia lakukan. Suami ini jujur apa tidak Pak? Halo? Jujur apa tidak? Jujur. Kalau menggunakan definisi ini. Tapi izin bertanya, saya berikan 2 pilihan. Suami ini jujur, atau pilihan kedua, suami ini mengaku. Kelihatannya lebih cocok kalimat jujur apa mengaku Pak? Seorang suami jujur kepada istrinya atau seorang suami mengaku kepada istrinya. Lebih tepat yang mana Pak kayaknya? Ngaku Pak, bukan jujur. Ternyata kita salah mendefinisikan kata jujur. Jujur itu tidak hanya berbicara tentang sesuai fakta, tidak berbohong, dan kemudian apa adanya. Tapi jujur itu juga berbicara definisi diawali dengan yang baik, dilakukan dengan yang baik, dan berakhir dengan kebaikan. Itu jujur. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi. Jujur itu kamu harus awali dengan kebaikan. Yahdi ilal birri. Nanti akan memberikan kebaikan-kebaikan. Wa yahdi ilal jannah, bahkan nanti hasil dari kejujuran itu adalah surga. Tapi si suami ini mengawali dengan kebaikan atau enggak Pak? Halo Bapak-bapak, suaminya ini melakukan dan mengawali dengan kebaikan atau tidak Pak? Enggak, karena dia selingkuh. Berarti suami ini tidak jujur.
Maka kalau kita ingin memahami, awali saja dulu. Kalau panjenengan ingin mendapati sebuah pemahaman, panjenengan kemudian melihat sesuatu bacaan, lihat saja. Kalau panjenengan ingin sholat, baca, oh artinya sholat itu apa secara bahasa, doa. Maka Bapak Ibu ketika sholat, panjenengan akan mendapatkan rasa panjenengan itu sedang berdoa. Karena itu goalsnya. Nanti caranya bagaimana? Ada nanti secara istilahnya. Maka ketika kita sudah tahu bahwasanya definisinya ini, maka akan kita tidak salah dalam mempraktekannya. Contoh kata cinta tadi. Menariknya indah yang diucapkan oleh Rasulullah dan disampaikan tafsirannya oleh para ulama kita. Ibnul Qayyim mengartikan kata cinta yang dimaksud Rasulullah itu indah, Pak. Yang dimaksud saling mencintai ini ternyata itu benar apa yang seharusnya kita lakukan, tapi salah ternyata dibuktikan oleh anak-anak muda zaman sekarang atau mereka-mereka yang kemudian melakukan kumpul tanpa kebo tadi itu. Meskipun alasannya sama, orang yang menikah atas dasar cinta, mereka atas dasar cinta juga, tapi beda pempraktekannya. Maka kita lihat cinta yang dimaksud oleh Rasulullah itu cinta apa, maknanya dan definisinya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengartikan 3, Pak. Al-hubbu ladzat, al-hubbu lil fadl, dan al-mahabbah. Kalau bahasa mudahnya suka, kagum, sayang. Suka, kagum, sayang. Ini kata Rasulullah, orang yang saling mencintai pembuktiannya adalah dengan nikah. Berarti kalau orang menikah harus punya 3 ini, suka, kagum, sayang. Ucapannya Ibnul Qayyim saya sederhanakan. Suka itu apa yang kita bikin ada pada pasangan kita, Pak. Apa yang kita sukai ada pada pasangan kita. Mohon maaf, izin. Ada yang belum nikah, Pak? Kita coba praktekkan. Ada yang belum nikah, Pak? Ada yang belum nikah? Oh, Ustadz, udah belum nikah. Maksud saya, panjenengan nggak memahami pertanyaan saya, Pak. Maksud saya, siapa yang belum nikah 2 kali? Angkat tangan. Kayaknya semuanya ini ya, belum nikah 2 kali. Contoh begini. Suka itu definisinya apa yang kita sukai ada pada pasangan. Contoh, beliau mau menikah, lalu punya kriteria, aku suka wanita yang solihah, aku suka wanita yang tinggal di Surabaya, aku suka wanita yang anak tunggal. Lalu ada pada pasangan, ini namanya masih pada kategori suka. Apa yang kita sukai itu ada pada pasangan. Pertanyaan saya, Pak, hal yang seperti ini banyak apa dikit? Izin, panjenengan, waktu mau nikah punya kriteria banyak apa sedikit, Pak? Banyak, berapa jumlahnya? Boleh tahu? Saran saya, Ustadz ya, teman-teman yang belum nikah, kalau bikin kriteria suka kepada pasangan, tolong jangan banyak-banyak, teman-teman. Tolong jangan banyak-banyak. Saya itu pernah, Pak, dapat permintaan dari anak muda yang pingin dicarikan pasangan. Saya buka proposal ta'arufnya, ternyata kriteria calon istri yang diidam-idamkan. Saya baca 28, Pak. Saya bilang, Mas, banyak ini, Mas. Dan menariknya detail, Pak. Tinggi minimal 155 cm. Lalu saya tanya sama pemuda itu, Mas, kalau 154 gimana, Mas? Kalau bisa 155 lah, Ustadz. Saya tanya lagi, 155 ini pakai sepatu atau enggak pakai sepatu dihitung tingginya? Pokoknya 155. Apa kata saya? Kurangilah, Mas, ini kebanyakan. Dikurangi, Pak, 4 jadi tinggal 24. Lalu saya bilang, Mas, kalau Mas pingin cari istri yang kriterianya 24 ini, Mas, itu berarti ini perempuan sempurna, Mas. Kalau saya nemu perempuan yang sempurna kayak gini, Mas, lopo takekno sampean. Maksud saya adalah kriteria suka itu jumlahnya nggak banyak pasti. Alias kita kalau dulu bapak-bapak pengen nikah, jujur, kita bikin kriteria berapa, Pak? Paling cuma 10. Lalu 10-10-nya ada pada pasangan kita, itu namanya suka. Tapi level berikutnya di atas itu adalah kagum. Nah, kagum ini apa? Ini yang sering kita temukan dalam rumah tangga, tapi kita jarang menyadarinya. Apa itu? Kriteria kita tidak ada padanya,
tapi ada sesuatu pada dirinya yang membuat kita itu senang. Itu namanya kagum. Bukan kita yang bikin, tapi pasangan yang bikin, sehingga kita itu wow, Masya Allah. Dan itu lebih banyak daripada suka kagum itu. Contoh, saya tidak pernah Pak menuliskan di kriteria pasangan saya. Kriteria pasangan saya adalah dia bisa mengayomi 4 anak saya. Insya Allah nggak ada Pak. Saya yakin bapak-bapak juga nggak akan pernah menuliskan gitu. Calon istri saya adalah yang bisa mendidik 4 orang anak saya. Gimana kita nulis 4 orang Pak? Tapi kemudian kita nggak punya anak 4. Tapi setelah kita menikah, lalu kita temukan istri kita itu bisa mengayomi 4 anak kita. Padahal itu nggak masuk kriteria kita. Dari kata suka maka muncul kata kagum. Saya yakin teman-teman jamaah di sini tuh nggak ada yang nulis. Kriteria calon yang saya sukai dari pasangan saya adalah kalau masak sop iga itu enak sekali. Ada Pak? Nggak ada insya Allah. Tapi ketika Bapak menikah dengan istri, tiba-tiba istri masak sop iga dan itu enak. Itu namanya bukan suka tapi kagum. Maka saya bertanya, banyakan mana Pak selama menikah ini, suka atau kagum yang muncul? Seharusnya kagum, bukan suka. Dan itulah sebuah rasa dan nikmatnya syukur dalam kata cinta menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak dan Ibu jamaah Masjid Baitul Hikam yang semoga Allah muliakan kita, kalau kita memahami sebuah definisi, maka kita tidak akan salah dalam mempraktekannya. Terakhir, hablum minallah, hablum minanas. Definisinya Pak, apa artinya hablum minallah? Keterkaitan dengan Allah. Apa artinya hablum minanas? Keterkaitan dengan manusia. Maaf, kalau kita salah mengartikan hablum minallah sama hablum minanas, secara definisi Pak, fatal Pak. Kita buktikan. Sholat, urusan individu atau urusan kebersamaan? Sholat. Halo? Sholat, urusan individu atau urusan kebersamaan Pak? Loh kok nggak ada yang berani jawab ini? Sudah mulai hilang kefokusan ini Pak? Atau sudah mendapatkan ketenangan? Individu apa kebersamaan Pak sholat? Individu. Kematian husnul khotimah, orang yang meninggal husnul khotimah itu urusan individu atau urusan kebersamaan? Urusan individu atau kebersamaan? Ya, maaf, mau sholat, mau meninggal dengan husnul khotimah itu urusan individu, tapi juga tetap terikat dengan kebersamaan. Kita buktikan. Sholat itu bukan urusan perkara individu saja, sholat itu perkara yang juga keterkaitan dengan kebersamaan. Kita buktikan dengan logika sederhana. Sholat paling afdol, sunnah apa wajib? Wajib. Sholat paling afdol dari wajib, sendiri apa jamaah? Jamaah. Berarti top levelnya sholat itu adalah sholat wajib yang berjamaah. Kalau sholat wajib berjamaah top paling level tertinggi dari sholat, maka ketika sholat berjamaah harus dipimpin oleh imam. Dan jika sholat itu individual, maka imam boleh bersifat individual. Maka boleh imam dalam hatinya ngomong, ya Allah, aku kan hafal 30 juz, suaraku merdu, nadaku syahdu, jamaahku pasti rindu aku imami. Maka nanti rokaat pertama tak baca Al-Baqarah ayat 1 sampai 100, rokaat kedua aku baca ayat 101 sampai 286. Kata imam dalam hatinya, individual. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu jadi makmumnya si imam itu, apa yang terjadi Pak saat sholat? Saya yakin gremeng banyak. Ya Allah, merdu sih yo merdu, tapi ojo sampai 1 ayat sak rakaat ya Allah. Nanti Bapak bisa nyalakan imamnya, gak tepak imam iki, sum'ah riya imam iki. Bapak gak hanya nyalakan imam, nyalakan takmir. Takmir kok milih imam sing koyo ngene. Plus Bapak nggak akan menyalahkan imam, nggak mungkin juga menyalahkan takmir, bahkan Bapak akan menyalahkan diri sendiri. Kok yo aku sholat nduk kene iki mau ya Allah, kok yo diimami ambek sing dawa ngene.
Maka kenapa imam kok sebelum sholat itu melihat ke belakang, sunahnya bukan urusan soft saja, tapi urusan mengetahui keberadaan dan kondisi jamaah. Itu berarti sholat bersifat kebersamaan. Meninggal husnul khotimah bukan individual, tapi kebersamaan. Ada orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid, bau tubuhnya memberikan aroma harum. Husnul khotimah atau bukan, Pak? Husnul khotimah. Tapi masalahnya nggak ada yang mau ngurusin, Pak. Nilai kebersamaan hilang. Nggak ada yang mau ngurusin, tergeletak begitu saja jenazahnya. Sebulan, Pak. Apa yang terjadi? Akan bermasalah makna husnul khotimahnya itu. Kenapa? Jenazah itu sehusnul khotimahnya dia tetap harus dirawat apa dimuliakan? Ayo, bingung milihnya ini. 4 perawatan jenazah atau 4 pemuliaan jenazah? Saya Bapak Ibu, maaf kurang cocok dengan kata perawatan jenazah. Alasannya 2. 1, kata perawatan itu lebih cocok untuk saudara kita yang berbeda akidah dengan kita. Kalau saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita, itu kan jenazahnya dirawat, dikei jas, macam-macam. Tapi kalau kita nggak dirawat, dimuliakan, Pak, mulia. Maka kalau kita perhatikan 4 pemuliaan jenazah. 1, memandikan, mengafani, menyolatkan, memakamkan. Pertanyaannya, lihat, mana kebersamaan paling tinggi? Yang terakhir, Pak. Maksudnya gimana, Ustadz? Memandikan jenazah berapa orang biasanya, Pak? Paling 2, 3. Tapi kalau yang mengafani lebih banyak nggak dari yang memandikan? Lebih banyak. Yang menyolatkan lebih banyak nggak daripada yang mengafani? Yang menyolatkan lebih banyak. Yang mengantar ke makam lebih banyak nggak daripada yang menyolati? Lebih banyak. Itu menandakan kematian itu bukan berbicara individual, tapi kebersamaan. Maka habluminallah itu tidak hanya berbicara tentang Allah saja, individual kita dengan Allah, tapi juga berbicara kebersamaan. Pun juga kata-kata habluminanas itu nggak hanya berbicara tentang manusia saja, juga harus ada habluminallahnya juga. Maksudnya bagaimana? Ketika kemudian ada sebuah kasus suami istri bertengkar, lalu saya bilang sama suaminya, ketika istrinya minta cerai, saya bilang sama suaminya, mediasi dulu mas, minta sama istri adanya mediasi. Menariknya Bapak Ibu, si istri bilang gini, urusan ini, konflik ini hanya urusan kita berdua, kata si istri kepada si suami. Urusan kamu dan urusan aku, gak ada urusannya dengan Allah. Berarti si istri ini hanya membincangkan urusan keluarga, urusan habluminan nas. Urusan ini hanya urusan kamu, menunjuk suaminya, dan urusanku saja. Urusan kita berdua, nggak ada urusannya dengan Allah. Padahal mediasi itu perintah dari Al-Quran. Faba'asu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Lalu saya katakan, Pak, kepada si istri itu, Mbak, urusan ini, konflik ini memang urusan berdua, yaitu urusan kalian dengan urusannya dia. Siapa yang saya maksud dia, Pak? Allah. Jadi urusan habluminanas itu tetap juga urusannya Allah. Yang terakhir contohnya, urusan habluminanas tetap harus ikuti urusan dengan Allah. Contoh, Bapak kalau punya tetangga muslim dan punya tetangga yang non muslim, selama itu kaitan muamalah, aturannya Allah jelas. Apa? Jangan beda-bedakan tetangga muslim dengan non muslim, sama. Bapak kalau senyum sama tetangga muslim, wih manis sekali, Pak. Tapi ketika Bapak ke tetangga kiri yang non muslim, diem saja. Lalu tetangga yang non muslim nanya, loh Pak, kok yang sama tetangga kanan senyum, tapi sesama kepada saya kok nggak senyum, malah wajahnya sinis kayak gitu. Lalu kita menjawab, ya iya, yang sebelah kanan kan muslim, seiman, seakidah dengan saya. Lah Bapak soalnya kafir, makanya saya nggak senyum. Ini masalah. Sama pada titik tertentu. Contoh, Bapak-bapak tahu, idza dobahtal marqa fa aksir ma'aha. Ini ibu-ibu, jika kamu memasak aromanya tercium ke rumah tetanggamu, maka perbanyak kuahnya dan bagikan kuahnya. Dan ini berlaku bagi tetangga muslim atau non
muslim. Maka bapak kepikiran, jika aroma masakanmu sampai ke rumah tetanggamu, maka perbanyak kuahnya dan bagikan kuahnya. Bapak masak rawon, misalnya ibu masak rawon, kepada tetangga muslim dikasih rawonnya plus isinya, Pak. Tapi kepada tetangga yang non muslim, perbanyak kuahnya dan bagikan kuahnya. Akhirnya yang dibagikan cuma kuah. Walhasil tetangga yang non muslim nyeduk-nyeduk, Bu, ini tadi dari tetangga rawon tah? Iya rawon Pak katanya, kata keluarga yang non muslim. Ini bukan rawon Bu, ini kuah rawon. Maka yang harus kita lakukan, kaitkan hablum minan nas itu dengan hablum minallah. Semisal Bapak Ibu tahu, jika ada pohon yang kita miliki di rumah kita menjulur ke rumah tetangga dahannya, lalu di dahan itu ada buahnya, maka apa ilmunya Allah dan Rasulullah, Pak? Tetangga kita yang non muslim itu pun punya hak untuk mengambil buah itu, meskipun itu pohonnya milik kita di pekarangan kita, tapi menjuntai ke rumah tetangga, melewati batas kepekarangan tetangga, maka tetangga kita yang non muslim punya hak mustarok, punya hak untuk kepemilikan itu, menikmati itu. Maka kalau tahu kayak gini Pak, jangan disimpan informasinya. Kadang-kadang kita menyimpan, ini kalau ketahuan tetangga bahaya ini, malah diambil ilmunya. Lalu panjenengan diamkan, jangan sampaikan ke tetangga, Bu, Pak, kata Nabi kami, Nabi Muhammad, bahwasanya apa yang kami miliki dari pohon ini, jika kemudian masuk ke pekarangannya ibu, maka ibu punya hak untuk mengambil buah ini. Silahkan ibu ambil, nggak perlu menunggu masak. Mungkin waktu hijau kayak gini ibu mau rujak, silahkan ambil Bu, ibu punya hak. Indah kan Pak? Hablum minan nasnya kita dengan aturannya Allah. Tapi terkadang kita hanya berhenti pada kata manusianya tok. Kaitkan sama Allah sama Rasulullah agar kita masuk dalam urusan dakwah juga. Ini perintahnya Nabi Muhammad, apa yang kita miliki dari pohon kita lalu masuk ke pekarangan tetangga, maka itu tetangga juga punya hak untuk menikmatinya. Ini ucapan bukan saya. Ucapan siapa? Ucapannya Rasulullah, wahyu dari Allah. Indah Pak, untuk berdakwah juga. Yang namanya tetangga kita non muslim Pak, tetap memiliki haknya. Keesokan harinya tetangga yang non muslim ini mungkin mau balas budi. Tiba-tiba pagi-pagi datang ke rumah panjenengan, lalu membawakan satu nampan ayam goreng Pak. Lalu disuruh ngincipi, Pak Haji silakan Pak Haji, ini tadi saya habis masak ayam, coba diincipi Pak Haji. Sama bapak-bapak diincipi, enak Bu. Iya Pak Haji, mohon maaf ini tadi ayamnya Pak Haji lewat pekarangan saya, lalu saya ambil, saya masak Pak Haji. Nah ini saya bagi sama Pak Haji. Pertanyaan saya, Bapak makannya enak apa enggak Pak? Bapak dan Ibu yang saya hormati, disinilah definisi kita yang terkadang salah. Apa itu hablum minallah, hablum minan nas? Seakan-akan ketika kita sudah bicara Allah, itu individual, terpisah. Ketika kita bicara hablum minan nas, seakan-akan itu hanya urusan manusia, terpisah. Padahal ada kata kuncinya dari definisi itu adalah kata al-hablu. Apa al-hablu itu? Ikatan. Maka kalau kita memahami definisi tentang hablum, itu artinya keduanya tetap terikat. Cuma gara-gara kita tidak memahami definisinya, seakan-akan ini terpisah. Maka kembali lagi, jika kita salah dalam mendefinisikan, kita salah dalam prakteknya. Dan jika kita salah dalam mempraktekkan sebuah amalan, ya yang kita lakukan saja bisa jadi tidak diterima, apalagi yang salah yang kita lakukan. Waliyadzubillah tentunya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari perbanyak pengetahuan dan pemahaman kita tentang sebuah ilmu Allah, wabil khusus terkait dengan sebuah definisi-definisi. Maka pesannya adalah saat kita mau melakukan segala sesuatu, cobalah kita itu penasaran, apa sih definisi yang akan aku kerjakan ini? Oh, definisinya seperti ini, oh artinya seperti ini. Sebelum kita melakukan apapun, sedekah, coba cari tahu apa definisi sedekah itu. Oh ini, oh ini. Oh aku mau melakukan puasa, oh ini, oh ini. Definisi sabar itu apa sih? Oh ini. Definisi syukur itu apa sih? Oh ini. Agar kita bisa menikmati dan tidak salah dalam mempraktekkan
apa yang kita ingin kerjakan sesuai dengan ilmu Allah dan tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit banyak ini memberikan sebuah pesan makna dan inspirasi bahwasanya kita memang wajib untuk selalu menuntut ilmu, memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.